Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini kita akan membahas lagi ya mengenai cerita suksesnya Pak Loh Keng Hong bisa mendapatkan cuan sebesar 5.900%. Nah, ini kenapa saya selalu mengulang-ulang Pak Loh Keng Hong ini, karena ya Pak Loh Keng Hong ini saya yakin ini juga salah satu inspirasi bagi kita semua yang ingin sukses dalam berinvestasi di bursa saham Indonesia ya. Kita langsung saja masuk di materinya ya. Loh Keng Hong cuan 5.900%. Nah, sebelum saya melanjutkan, ini saya informasikan lagi ya. Kami akan menggelar webinar Value Investing angkatan kedua ya, di mana akan diselenggarakan pada tanggal 18 dan 19 Desember tahun 2020 jam 8 malam via Zoom. Nah, fasilitasnya apa saja? Fasilitasnya ini adalah webinar yang investasinya hanya sekali. Artinya teman-teman investasi sekali gratis mengikuti webinar selanjutnya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan gratis ebook analisa dari 15 saham pilihan dan akan kami masukkan juga dalam supporting group bersama saya sendiri ya. Bersama saya langsung. Jadi ketika setelah acara webinar ini teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanya ke saya di grup webinar ini. Silahkan teman-teman daftar di www.theinvestor.id ya, karena pendaftaran hanya bisa dilakukan via website kami ya. Oke, disclaimer-nya, materi di video ini saya ambilkan dari tulisan Pak Lukas Setiaatmadja ya, di mana sumbernya adalah dari websitenya beliau yaitu www.lukassetiaatmadja.com. Ini sangat bagus sekali dan saya juga sering sekali baca dari blog-blog beliau karena memang beliau ini suka sekali mengulas mengenai Pak Loh Keng Hong, karena kita juga tahu ya Pak Lukas Setiaatmadja ini juga salah satu sahabatnya Pak Loh Keng Hong gitu. Nah, teman-teman silahkan juga kalau baca mengenai Pak Loh Keng Hong, teman-teman bisa dapatkan di websitenya beliau ini ya. Nah, ini adalah cerita sukses beliau mendapatkan cuan 5.900% dari saham UNTR ya. Dimulai tahun 98 ya, saat terjadi krisis multidimensi yang biasa kita sebut sebagai krisis politik sampai krisis finansial ya. Dimana saat itu IHSG anjlok 40% dibandingkan tahun 97 dan berlanjut sampai tahun 99. Nah, teman-teman bisa lihat ya, anjloknya 40%. Ini sama persis yang kita alami di tahun 2020 ini, dimana di bulan Maret kemarin IHSG sempat anjlok di kisaran 39%. Cuman perbedaannya recovery-nya termasuk cepat ya di tahun 2020 ini, menjelang akhir tahun IHSG secara berangsur-angsur naik kembali. Nah, berbeda dengan krisis tahun 98 kemarin di mana IHSG-nya ini terus berlarut ya, keanjlokannya ya atau penurunannya ini terus berlanjut sampai tahun 99. Dan saat semua investor kabur dari bursa, justru Pak Loh Keng Hong sibuk mencari peluang. Nah, ketemulah saham UNTR. Nah, di sini dari kasus yang pertama ini atau part yang pertama ini kita sebenarnya bisa mendapatkan insight yaitu selalu miliki cash ya. Jadi peluang terbesar ini beliau selalu mengatakan ya bahwa di setiap krisis pasti ada peluang besar. Nah, makanya beliau juga selalu memiliki cash yang tidak beliau belanjakan saat IHSG sedang euforia. Nah, sama seperti di tahun 2020 ini teman-teman sekalian ya. Kalau kita tahun 2020 ini tidak memiliki peluru alias cash ya, kita ketinggalan dengan peluang yang terjadi di bulan Maret April kemarin ya, di mana harga saham saat itu sangat murah-murahnya gitu. Selanjutnya, beliau membeli UNTR di harga 250 pada tahun 1998 sebanyak 6 juta lembar saham dan nilainya adalah 1,5 miliar rupiah ya. Jadi beliau ini beli 6 juta lembar saham UNTR di harga 250, beliau mengeluarkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian beliau jual UNTR di harga 15.000 pada tahun 2004. Beliau memperoleh 90 miliar rupiah dari penjualan UNTR ini ya, dan secara perhitungan beliau cuan 5.900% dalam waktu 6 tahun. Jadi kenaikannya ini sangat luar biasa ya, 5.900%. Tetapi teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini adalah dalam 6 tahun ya, alias bukan dalam 6 bulan atau 6 hari. Di sini sebenarnya kita memperoleh insight baru yaitu sabar teman-teman ya.
Karena Warren Buffett pun mengatakan bahwa bursa saham ini adalah tempat mentransfer uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Dan quotes dari Warren Buffett ini dibuktikan sendiri oleh Pak Lo Keng Hong ya, di mana beliau memperoleh 5.900% cuannya dengan catatan ya dalam 6 tahun ya. Nah, selanjutnya kita lihat nih, bagaimana sih kondisi UNTR saat itu? Kenapa kok Pak Lo Keng Hong tertarik membeli UNTR di tahun 98 ya? Secara neraca ya tahun 98. Jadi kalau teman-teman lihat laporan keuangan UNTR di tahun 98 sebenarnya angkanya ini sangat jelek sekali ya. Dimana di tahun 98 tersebut neraca dari UNTR ini tidak sehat. Artinya dari sisi aset sebesar 3,8 triliun tapi liabilitasnya 4,3 triliun. Dan gawatnya lagi dari 4,3 triliun liabilitas, sebesar 3,9 triliun itu merupakan liabilitas lancar. Artinya kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan dalam waktu 1 tahun. Ya, jika kita melihat angka seperti ini, maka otomatis ekuitasnya ini minus 500 miliar ya. Jadi kalau teman-teman lihat ekuitasnya itu dalam kurung 500 miliar. Artinya hutangnya atau kewajibannya lebih besar dari asetnya. Jadi kalau perusahaan UNTR saat itu dilikuidasi alias asetnya semua dijual, masih belum bisa membayar semua kewajibannya. Ya. Nah, kemudian tahun 98 ya di laporan laba ruginya menunjukkan angka seperti ini. Pendapatannya sebesar 3,6 triliun alias naik 46% dari tahun dari tahun 97 ya. Jadi di tahun 98 ini sebenarnya pendapatan UNTR naik 46% bahkan. Laba usahanya juga naik 205% menjadi 1,7 triliun. Tetapi kenaikan pendapatan dan laba usaha ini tetap tidak bisa mengimbangi dari biaya-biaya yang lain. Artinya perusahaan masih membukukan rugi bersih sebesar 1,1 triliun. Dan ini kerugiannya naik 273% ya. Ini maksudnya naik di rugi bersih ini, ruginya naik. Jadi kalau di tahun 97 ruginya itu sekitar 300 miliar kalau nggak salah ya, sekitar 300 miliar. Di tahun 98 ruginya naik menjadi 1,1 triliun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara sepintas, ini kinerjanya sudah nggak karu-karuan nih, alias ini sudah sangat buruk gitu ya kira-kira ya. Tetapi Pak Lo Keng Hong melihat nih, sebenarnya kerugian perusahaan itu lebih disebabkan karena kerugian kurs ya, di mana kerugian kurs saat itu yang dialami oleh UNTR sebesar 1,7 triliun. Ya, ini karena kalau kita lihat atau kita flashback di tahun 98, dolarnya naik luar biasa ya, dari sekitar 3.000 menjadi 16.000 kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Makanya di sini UNTR membukukan rugi bersih yang sangat besar. Nah, cuman pandangan Pak Lo Keng Hong berbeda. Dengan kinerja yang sangat buruk tersebut, tetapi bagi Pak Lo Keng Hong, beliau memandang UNTR ini dengan sudut pandang yang berbeda. Beliau sebenarnya mengatakan bahwa UNTR ini sebenarnya tetap perusahaan bagus karena secara operasional perusahaan masih membukukan laba usaha. Jadi yang beliau lihat itu bukan di rugi bersihnya ya, tetapi di laba usahanya. Dimana kalau teman-teman baca lagi ya, laba pendapatan dan juga laba usaha perusahaan ini naik drastis di tahun 98. Tetapi kenaikan yang drastis ini tidak bisa mengimbangi dari kerugian kurs yang sebesar 1,7 triliun ya. Akhirnya perusahaan tetap rugi 1,1 triliun. Ini ya, kerugian disebabkan karena kurs yang saat itu melambung tinggi, kurs dolarnya ya. Nah, saat itu beliau berkeyakinan jika kurs kembali stabil, maka UNTR akan membukukan kinerja positif alias UNTR bisa menghasilkan laba bersih lagi dan harga sahamnya pun akan meroket. Dan itulah yang terjadi ya. Ketika kondisi ekonomi mulai membaik ya, kurs dolar juga mulai stabil kembali, UNTR mulai membukukan kinerja yang positif dan harga sahamnya pun meroket. Nah, disinilah kita juga dapat insight baru, yaitu pentingnya analisa yang mendalam, teman-teman ya. Jadi bukan hanya kita kaku terhadap
rugi bersih atau laba bersih yang ditampilkan di laporan keuangan, tapi kita harus analisa secara lebih mendalam lagi. Kira-kira rugi bersih tersebut benar-benar karena operasionalnya atau karena ada hal lain yang ketika hal lain tersebut berbalik arah menyebabkan perusahaan membukukan laba bersih dan harga sahamnya pun meroket. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari beliau mendapatkan cuan dari UNTR ini, sebenarnya di tahun 2020 ini banyak perusahaan yang mengalami hal yang sama ya, di mana di tahun 2020 ini perusahaan membukukan rugi bersih. Tapi kalau kita punya keyakinan yang kuat ketika tahun depan perusahaan kembali membukukan profit, maka harga sahamnya pun juga akan bisa meroket. Nah, kira-kira sahamnya apa saja? Nah, teman-teman silahkan komentar di kolom komentar ini supaya saya juga bisa tahu nih, dan juga siapa tahu kita bisa buatkan video mengenai saham-saham yang istilahnya seperti turnover ya, dari rugi menjadi laba dan harga sahamnya pun akan bisa meroket di tahun depan. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Silahkan share jika teman-teman merasa ada manfaat dengan menonton video ini. Ya, tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.